Apa sih yang membedakan ya yang saya lakukan dan tidak dilakukan oleh banyak orang yang ingin menjadi seorang digital marketer? Alright guys, di video kali ini saya ingin membahas tentang 3 habit seorang digital marketer yang sukses. Ya, jadi saya nge-breakdown sebenarnya kemarin-kemarin itu. Apa sih yang membedakan ya yang saya lakukan dan tidak dilakukan oleh banyak orang yang ingin menjadi seorang digital marketer. Jadi saya akhirnya menemukan tiga habit, 3 kebiasaan. Nah, di sini saya pengen share pada Anda 3 kebiasaan itu apa saja sih, sehingga paling nggak Anda dapat gambaran mana habit yang mana yang belum Anda lakukan dan bisa mulai Anda lakukan supaya Anda terbiasa di sana. 3 habit, kita ngomongnya habit soalnya kebiasaan. Yang pertama adalah habit konten. Habit konten. Kalau Anda lihat, saya create konten setiap hari, saya create konten. Entah itu di YouTube, entah itu di Instagram. Bahkan di Instagram saya bisa sehari sampai 3 sampai 5 konten. Jadi banyak banget. Nah, kenapa ini penting banget? Sekarang pertanyaannya gini nih. Hanya ada 2 orang di dunia, yaitu satu consuming content yang ngelihat konten, yang scrolling, nonton, baca, dengerin konten. Dan satu lagi adalah producing konten, atau kita biasa sebut dengan content creator, yang bikin konten. Ya, jadi hanya ada 2, yang bikin sama yang consume. That's it gitu. Nah, pertanyaannya adalah habit Anda di mana? Apakah habit Anda itu lebih banyak ke consuming, nontonin YouTube, scrolling Instagram, atau dengerin podcast, atau Anda create konten, jadi content creator. Jadi di sini saya bedakan menjadi content creator versus consuming ya, consumer gitu. Consumer. Nah, Anda yang mana? Habit Anda yang mana? Anda bisa ngecek sekarang dari Instagram Anda. Anda bilang kayak, "Dan saya upload foto sering kok," gitu. Anda bisa cek sekarang. Pertanyaannya, di Instagram Anda, I think 9 sampai 10 atau mungkin sampai 20 post terakhir, konten yang Anda upload, apakah itu ada benefitnya atau ada value-nya buat audiens Anda, atau value-nya buat Anda sendiri, ego Anda? Saya jalan-jalan, saya makan, saya beli barang baru gitu kan. Is it for your ego? Atau ada benefitnya buat audiens Anda? Apa benefitnya buat audiens Anda? Ya, jadi kalau pamer itu nggak termasuk ya. Pamer itu kan untuk ego Anda ya. Buat audiens Anda cuma kayak gitu doang gitu. Oke, jadi, nah dari sini ketika Anda tahu bahwa ada consumer, kemudian ada content creator, pertanyaan saya berikutnya adalah, duit itu ngalirnya kemana? Apakah dari content creator ke consumer? Apakah dari consumer balik ke content creator? Which one? Yang mana duit itu mengalir? Anda masih tahu dong sekarang, Anda mau dapat duit nih ceritanya. Ya kan, Anda jadi digital marketer bukan untuk keren-kerenan, tetapi untuk dapetin duit. Nah, kalau Anda mau dapetin duit, kan Anda harus tahu duit itu ngalirnya kemana. Sehingga Anda bisa nangkep ketika duit itu datang, Anda bisa nangkep. Nah, dari sini clear banget kan, duit itu hanya mengalir dari consumer ke content creator, tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya, ya. Jadi consumer ke content creator. Nah, bayangin aja, Anda nonton misalkan di YouTube ya, Anda nonton YouTube, Anda lihat Instagram, Anda dengerin podcast, itu kan Anda consume semua ya. Anda bahkan yang offline pun, Anda lihat surat kabar, Anda lihat TV, Anda nyetir mobil, kemudian berhenti di perempatan jalan, ada billboard di pinggir jalan nih. Itu kan konten dalam bentuk billboard. Maka kalau ada konten kayak billboard begitu, muncul misalkan ada promo, oke, film Avenger muncul gitu kan, itu konten kan. Nah, sekarang pertanyaannya, duitnya ngalirnya di mana? Apakah dari bioskop ke Anda atau Anda ke bioskop? Sih? Kalau itu promosi rumah, di sana ada rumah murah, diskon sekian persen gitu kan, cicilan sekian gitu. Pertanyaannya, apakah pemilik rumah, developer ke Anda duitnya, atau Anda beli rumah itu? So, di sini clear banget bahwa duit hanya mengalir dari consumer ke content creator. Maka habit pertama di sini adalah ketika Anda mau jadi digital marketer atau mau dapetin duit online lah kita ngomongnya. Very simple. Anda harus punya habit yang pertama ini, yaitu create content. Tidak bisa tidak, selesai. Kalau Anda bilang kayak, saya banyak banget karena orang-orang yang datang ke saya dan belajar digital marketing, ketika saya suruh bikin konten, hanya bikin sebulan doang. Habis itu udah off, udah entah kemana, udah kayaknya males dan belum ada hasilnya. Well, yes, belum ada hasilnya karena memang content creator butuh waktu. Tetapi duit tidak mengalir dari content creator ke consumer. Duit hanya mengalir dari consumer ke content creator. Jadi kalau Anda nggak siap jadi content creator, ya Anda nggak bisa. Gitu aja. Alright, so kedua, habit framework. Nah, ini kemarin saya sudah ngomongin nih, framework ya. Ada 2 habit framework di sini. Kemarin saya sudah ngomongin di video saya sebelumnya. Jadi kalau belum nonton video saya sebelumnya, tonton video saya sebelumnya. Alright, ada yang pertama adalah 3 step profit framework. Oke.
Ini digunakan untuk apa sih? Ini digunakan untuk melihat. Jadi kalau misalkan Anda ketemu di depan saya ini ada Lego, misalkan ada mikroskop di sebelah saya gitu kan, kemudian ada kelinci, kemarin saya lagi heboh banget tentang kelinci gitu kan. Kalau ada kelinci, ada itu dan sebagainya, Anda harus punya framework di kepala Anda. Ini harus hafal luar kepala gitu ya. Nggak perlu mikir lagi, 3 step profit framework. Oke, social media, saya bisa create why-nya apa ya? Kenapa orang pengen beli kelinci? Kenapa orang pengen beli Lego? Kalau Anda jualan bantal, nih ada bantal begini ya. Kenapa sih orang harus beli bantal tatakan duduk kayak gini? Why? Kalau di sebelah sini ada air purifier misalkan, ini depan saya ada air purifier. Ya, kenapa orang harus beli air purifier? Why? Nggak bisa karena murah, harga kayak begitu? Nggak bisa. Apa? Kenapa harus beli kayak begitu? Itu harus Anda cari sebenarnya. Itu ya. Jadi 3 step profit framework. 1, create the why. Kedua, show the how, sell the what. Ketiga, show the dream, sell the how. Jadi kalau Anda belum clear, please tonton video saya sebelumnya. Jadi itu menjelaskan lebih detail lagi. Nah, itu untuk menentukan bahwa oke, saya mau masuk deh, ini kayaknya saya bisa create why-nya, saya bisa create sistemnya, saya bisa ngajarin orang, saya bisa jualan barang yang dibutuhkan. Kayak saya jualan suplemen, gampang kan, create the why. Oke, kamu bisa turun 10 kilo, mau nggak turun 10 kilo? Oh, mau dong, gimana caranya? Right, so ini caranya, makan, ini, olahraga, suplemen dan sebagainya, ini suplemennya, kita jual suplemennya. So very simple, kerangkanya dapat. Jadi 3 step profit framework adalah habit yang harus Anda tanamkan di sini, bahwa ketika melihat apapun, why-nya apa sih? Kenapa orang harus beli sih? Terus kita bisa ngajarin dia nggak? Habis itu kita bisa jualan barang kita setelah kita ajarin nggak? That is the flow gitu ya. Nah, berikutnya, framework yang kedua, ada framework yang kedua, yaitu yang kemarin. Funnel framework. Oke, funnel framework ini digunakan ketika Anda sudah memutuskan untuk join. Jadi kayak, oke, I'll join this business, atau saya mau create this business. Kayak saya udah ngerti semuanya ya. Nah, habis itu Anda baru masuk ke funnel framework. Lead magnet apa ya yang bisa diciptakan ya? Kalau misalkan saya udah bikin orang tuh kepengen gitu, biar mau join ke saya, itu dikasih apa ya? Kemudian core offernya apa? Barang apa yang mau saya tawarkan? Kemudian kalau sudah barangnya udah ditawarkan, kira-kira upsell-nya apa ya? Misalkan saya punya kamera baru nih, Sony. Saya use this Sony kamera baru nih. Kemarin saya coba nih, tonton video saya kemarin tuh. Video saya kemarin pure pakai kamera Sony aja. Suaranya nggak enak ternyata. Oke? Maka upsell yang saya beli adalah saya beli another mic. Ini saya pakai mic yang berbeda, pakai Rode Micro. Jadi itu upsell-nya. Karena apa? Karena saya ngerasa kok nggak enak ya, suaranya tidak solid, tidak utuh seperti biasanya gitu. Jadi saya nambahin mic yang baru ini. Oke, jadi funnel framework untuk menentukan mulai dari lead magnet, tripwire, core offer, profit maximizer. Oke, tonton video saya udah jelasin itu detail banget. Kenapa harus ada lead magnet, kenapa harus ada tripwire, core offer, dan profit maximizer. Ini goal-nya untuk memaksimalkan profit Anda. Oke, yang terakhir adalah habit customer mindset, saya bilangnya, vs product mindset. Jadi setiap kali ketemu sebuah produk, Anda punya habit, Anda punya kebiasaan mikir kayak begini, ini marketnya siapa ya? Begitu ketemu produk, oke, ini marketnya siapa ya? Topik apa yang disukai si market ya? Kita harus meng-create sebuah topik seputar itu. Jadi gini, misalkan saya punya, let's say saya punya Bonels kemarin, saya punya Bonels, essential oil saya Bonels. Nah, saya harus mikir langsung, ini problem apa yang di-solve sama Bonels? Oke, essential oil ini ternyata buat ibu-ibu yang suka, atau buat gini dulu, dari Bonels menyembuhkan penyakit tanpa pakai obat kimia, gitu dulu. Jadi fungsinya itu dulu. Nah, sekarang ditarik mundur, siapa yang memiliki problem itu? Jadi problem yang mau di-solve itu dimiliki oleh siapa? Orangnya itu siapa? Kan jelas ya, ibu-ibu yang punya anak kecil. Oke, gampang nggak sih menjangkau ibu-ibu yang punya anak kecil? Gampang nggak sih gitu? Nah, muternya ke situ. Jadi produk dulu, ditarik ini menyelesaikan problem apa? Ditarik lagi ke belakang, siapa pemilik problem ini? Nah, ini mikirnya apa? Orang ini mikirnya apa? Topik apa yang mereka sukai? Itu mikirnya. Jadi selalu mikirnya adalah customer, bukan produk. Jadi kalau Anda nanya, produk saya restoran gimana? I don't care. Produk Anda restoran, siapa yang beli? Gitu. Produk saya kabel, dan siapa yang beli? Produk saya baja kemarin ada, siapa yang beli? Karena Anda butuh pembeli. Marketing itu ngomongin tentang siapa pembelinya, bukan tentang gimana bikin produknya. Kalau Anda sudah nemu siapa pembelinya, bikin produknya lebih mudah. Anda bisa Google, bisa nyari di mana-mana untuk cari produk. It's easy. Tapi tugas Anda berikutnya yang nggak pernah berhenti adalah nyari customer.
Ya kan, nyari produk sekali, begitu ketemu produk udah. Tapi nyari customer nggak bisa sekali, karena customer datang sekali, Anda nggak cukup. Ya kan, masa transaksi mau sekali? Kita kan mau transaksi bolak-balik. So, your main activity itu lebih banyak ke customer daripada ke produk. Maka Anda harus memperhatikan, jangan pusingin nyari produk itu cuma sekali. Ya kan, saya pernah jualan BH 4 miliar, men. Like nyari produk cuma 4 miliar pernah. Saya jualan mainan anak 11 miliar, kalau nggak salah pernah juga gitu. Produknya cuma 1. Customernya yang ribuan. Setiap hari saya harus mendatangkan ribuan customer. Supaya bisa nyampe ke situ. So, paham ya dari Anda? Jadi, oke, saya ulangin 3 habit ini ya. Please share di komen juga mana yang belum Anda lakukan, alright? So, 3 habit dari digital marketer. Yang pertama adalah habit konten. Apakah Anda sudah biasa untuk content creator? Dalam konteks adalah upload konten, posting konten yang ada benefitnya buat your audience. Nah, yang kedua adalah habit framework. Ada 3 step profit framework, ada funnel framework. 3 step profit framework digunakan untuk mencari tahu apakah ini bisa digarap atau enggak. Apakah saya bisa create why-nya, apakah saya punya barang untuk dijualnya. Itu dari situ. Nah, setelah Anda memutuskan kayak oke, let's do this. Saya masuk deh ke niche ini atau ke bisnis ini, maka Anda mendesain dengan funnel framework. Kira-kira lead magnetnya apa ya? Core offer-nya apa ya? Tripwire-nya apa ya? Apa yang bisa di-upsell ya? Itu Anda mulai desain tuh di situ tuh. Yang jadi lebih rapi lagi. Nah, habis itu Anda mikirin kayak customer mindset-nya tadi. Customer tuh sukanya apa? Mimpinya apa? Pain-nya apa? Sehingga Anda akhirnya bisa ngedraft copywriting-nya. Konten yang di atas banget itu berdasarkan dari nomor 3. Jadi content creator berdasarkan dari konten nomor 3. Berdasarkan habit dari nomor 3. Karena kalau misalkan kepikiran kayak, oh ternyata market saya nyarinya ini toh. Oke, kebayang nih saya ternyata mimpinya di situ. Enak banget nih. Berarti pakai konten itu, pakai mimpi customer itu dibuat jadi konten. Gitu caranya. Alright, so hopefully video ini bisa menjawab pertanyaan Anda. 3 habit, mana yang belum Anda lakukan? Please tulis di komen. Dan kenapa Anda nggak ngelakuin itu? Nggak ngerti atau males? See you in the next video, bye-bye.